sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Salah satu cara jika kita ingin sehat adalah kita harus mau bergerak ya. Kita harus mau olahraga. Nah makanya pertanyaan saya, apakah Anda sudah bergerak? Apakah Anda sudah berolahraga hari ini? Kalau enggak, ayo dong, digerakkan. Cuman masalahnya memang seringkali kita mengalami cedera. Nah makanya ya di episode kali ini kita akan bahas bagaimana caranya kita bisa terus beraktivitas, bergerak, berolahraga tanpa gangguan cedera. Nah bersama saya dua sahabat saya yang akan menjelaskan ya apa masalahnya, apa yang terjadi dan apa solusinya. Ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Salam sehat. Salam sehat. Dan bersama kami juga di sini ada seorang bapak yang kalau dari setelannya kita udah tahu olahraga apa yang dia tekuni. Ada Pak Azwar, seorang pesepeda. Pak Azwar, apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Cuman senangnya Pak Azwar ini adalah menggunakan folding bike ya, sepeda lipat ya. Sepeda lipat. Kenapa betul. berubah ke sepeda lipat? Padahal kan dulunya katanya mountain bike. Biar lebih praktis. Jadi bisa dibawa kemana-mana nih. Jadi Ya. kalau travel, wah itu asik banget deh. Paling Betul. jauh di mana tuh pernah goesnya? Jakarta, Bandung lah. Berarti udah berapa tahun nih menggoes ini? Kalau gue sih mungkin dari sejak 30 tahun yang lalu kali ya. Untuk rutinnya. Tapi Ya. dari kalau senang sepeda mungkin dari kecil ya. Nah sekarang saking hobinya juga melebarkan usaha, bukan hanya hobi tapi juga jadi ada punya toko sepeda. Toko Iya. spare part, sampai kafe katanya ya? Iya, betul. Emang komunitasnya besar ya? Komunitasnya lumayan besar. Jadi kalau kita lihat di Facebook ya, member ID Folding Bike, kita bilangnya ID Folding ID Bike, Folding komunitasnya Bike. ya, komunitas sepeda lipatnya itu sudah sekitar 60 ribuan member. 60 ribu anggota? Betul. Oh my God. Pak Azwar, coba disapa nih anggota IDFB-nya yang ada di Indonesia tuh, silakan. Halo teman-teman member ID Folding Bike di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Apa kabar? Semoga baik-baik dan sehat selalu. Ya, dan semoga bisa terhindar dari cedera yang menyusahkan hidup kita. Ya, betul. Betul? Cedera mengganggu tidak? Mengganggu sekali. Pengen tahu solusinya? Mau dong, pasti. Oke, sebelum kami berikan solusi kepada Anda, apa saja yang bisa menjadi apa yang bisa kita lakukan jika kita terkena cedera pada saat berolahraga? Ya, kita simak dulu. Ini dia profil dari Pak Azwar. Azwar Hadikusuma. Sudah 20 tahun, ia aktif dalam olahraga sepeda. Azwar merupakan orang di balik terbentuknya komunitas Indonesia Folding Bike. Ini merupakan komunitas terbuka bagi siapapun yang ingin bersepeda menggunakan sepeda lipat. Saat ini sepeda sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Meski terlihat mudah, tetapi banyak hal yang perlu dipersiapkan agar terhindar dari risiko cedera. Dan Azwar pun pernah mengalami beberapa di antaranya. Saya pernah mengalami cedera otot di bagian pundak ya. Kemudian juga pernah cedera otot di bagian paha bawah belakang. Kemudian juga sering juga mengalami kram. Ada sejumlah faktor yang membuat seseorang bisa mengalami cedera saat bersepeda. Beberapa di antaranya karena kurangnya pemanasan dan juga kurangnya cairan di dalam tubuh. Kalau cedera otot itu kalau dibiarkan, apalagi terutama di bagian pinggang atau punggung, itu bisa menyebabkan saraf kejepit dan sebagainya, itu kan bahkan bisa lebih parah ya. Azwar pun berharap kesehatannya bisa tetap terjaga dengan baik. Ia ingin bisa terus bersepeda walaupun nanti usianya sudah tak muda lagi. Saya itu kesini ke Go Healthy ini memang tertarik untuk mendapatkan solusi dari masalah saya gitu ya. Tidak sampai terjadi lagi cedera otot yang saya alami. Gitu. Sebelumnya saya mau mengetes dulu pemahaman dari Pak Azwar, kira-kira benar atau salah pernyataan ini. Siap ya? Cedera otot berulang dapat berdampak pada gangguan sendi. Ini pernyataan benar atau salah? Benar. Kenapa kira-kira? Pergerakan ini ya, otot itu sendiri kan meliputi juga di sendi kita gitu loh. Jadi pergerakan juga ada di sana gitu ya. Jadi kalau ototnya cedera, otomatis dia akan sendi yang akan ditopang oleh otot itu juga kemungkinan akan cedera juga. Jawabannya adalah?
Benar. Benar. Ya. Ya, kalau orang mengalami cedera misalnya pada otot di sekitar lutut, nanti yang terasa adalah lututnya, seolah-olah lututnya sakit, kan begitu. Kalau orang dengan berat badan yang normal, kemudian berjalan dengan normal, nutrisinya normal, dia sendi di lututnya ketika bergerak kayak seperti ini. Lihat yang biru ini kan, dia bergesek dengan bantalan di bawahnya ya Kang Ronald ya. Nah, gesekannya itu licin. Itu seperti gesekan es dengan es itu. Nah, itu adalah kondisi yang sehat. Tapi ketika nanti kondisinya menjadi tidak sehat, misalnya karena kelebihan berat badan, misalnya karena berlari, ya, atau dua-duanya udah mah kelebihan berat badan, berlari yang berlebihan, dia bisa mengalami keausan nih. Juga penuaan bisa memberikan dampak seperti ini. Ada radang ya Bang ya? Ya, jadi ntar bisa menyebabkan nyeri pada tulang rawannya, ya. Juga nanti si tulang rawannya yang harusnya memproduksi cairan sendi, cairan sinovial antar sendi, kemampuannya menurun. Jadi sakitnya double, sendinya sakit, ototnya sakit. Jadi pernyataannya tepat karena ini adalah suatu hal yang benar. Oke, jadi kita belajar hari ini pemirsa, cedera otot berulang dapat berdampak pada gangguan sendi. Ini adalah sebuah pernyataan yang benar. So hati-hati ya, jangan sampai mengganggu hidup Anda. Oke, kembali ke Pak Azwar. Terakhir kali cedera kapan? Bagian mana? Di bagian paha atas ya. Waktu goes yang Gunung Salak Club itu. Waduh. Itu 130 km. Oh my God. Dan saya selalu continue terus goes, mungkin bisa dibilang tanpa henti ya, hanya senti sebentar untuk ambil air minum, setelah itu goes lagi. Tapi kaki saya yang kalah. Niatnya sih masih ini kuat gitu kan, kakinya yang kalah. Sakitnya seperti apa sih? Dia kram kanan kiri, merambat gitu dari atas terus ke bawah nih. Kira-kira solusinya seperti apa nih Mbak Preti, Bang Faidon, supaya cedera yang dialami oleh Pak Azwar dan juga teman-teman penggiat olahraga lainnya supaya nggak terjadi, supaya nggak jadi komplikasi. Bisa kan? Bisa dong. Bisa, Nah, tetapi kita perlu bahas dulu nih sebelum masuk ke solusi karena masih berkaitan dengan masalah gangguan otot, gangguan sendi yang sering dialami oleh para sport antusias. Sebenarnya gak cuma sport antusias aja ya, banyak juga sebenarnya dialami oleh kehidupan sehari-hari. Cuman orang biasanya cenderung cuek, cenderung abai. Akhirnya gangguan sendi ini baru mereka rasakan ketika sudah memasuki tahap yang lebih lanjut. Jadi berbicara masalah pengapuran, ini ada gradingnya. Grade 1, grade 2 masih dianggap biasa aja. Begitu masuk grade 3, grade 4, orang baru mulai berasa, ih kok sakit sekali ya, jadi kok gak bisa bergerak ya. Perlu dipahami pemirsa di rumah, ketika Anda mengalami gangguan otot, ini bisa menjadi gangguan sendi. Gangguan sendi ini nantinya dapat menimbulkan rasa nyeri yang berkepanjangan. Rasa nyeri kronis yang berkepanjangan tentunya akan mengganggu produktivitas Anda. Pasti. Pemirsa di rumah. Ketika produktivitas terganggu, aktivitas fisik pun terganggu. Pasti. Nah, permasalahannya menurunnya aktivitas fisik atau ketidakaktifan secara fisik ini bisa berujung kemana-mana. Ingat, salah satu faktor resiko dari kematian dini adalah inactivity physical, ketidakaktifan fisik. Ketika Anda tidak bergerak banyak, menurun aktivitas fisiknya, apa yang terjadi? Resiko penyakit tidak menular meningkat. Datang tuh semua hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah. Bahkan seseorang yang tidak aktif secara fisik juga beresiko untuk mengalami serangan stroke. Dan ini banyak loh dialami oleh para atlet rekreasional. Dulunya mudanya gemar berolahraga. Ketika memasuki usia lanjut, terjadi penurunan produktivitas, penurunan pergerakan. Apa yang terjadi? Ya nanti datang semua resiko penyakit tidak menular. Di sini kata kunci yang paling utama adalah pergerakan dan gerak ini dibutuhkan seumur hidup kita. Mau muda, mau tua, kita tetap harus bergerak. Karena kita ingin bergerak, maka kita harus jaga baik-baik kesehatan otot, sendi, maupun tulang. Ingat ya pemirsa di rumah, jangan menganggap remeh rasa nyeri. Nyeri merupakan sinyal alarm dari tubuh kita, menandakan ini ada yang gak beres. Jadi dari awal harus dijaga dengan baik. Nah, Go Healthy ini bukan hanya bicara soal masalah, tapi juga soal solusi. Solusinya adalah ada tiga teknologi dalam satu alat. Laser, TENS, dan NMES. Ini penting buat Anda simak pemirsa, buat Anda para sport entusias ya, supaya jangan sampai cedera mengganggu aktivitas kita yang bisa memicu komplikasi yang jauh lebih berat. Enaknya apa? Alatnya ini kecil, ringan, portable. Artinya kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Bukan begitu Bang Faidon? Ya, Anda bisa lihat
di dalam ilustrasi ini yang dikerjakan sama teknologi laser ini. Nah, teknologi laser ini menembus ke kulit, kemudian lapisan lemak, ya, kemudian sampai ototnya juga tembus, bahkan sampai ke tulang. Nah, kalau kita menggunakan sinar yang lain, yang biasa, mungkin hanya sampai di otot saja. Nah, kalau ini dengan teknologi laser, bahkan sampai pembuluh darah dan sampai ke tulang. Dampaknya adalah apa? Recovery atau pemulihan jaringan otot lebih baik, kemudian remodeling tulang yang mengalami kerusakan dan atau sendi yang mengalami kerusakan juga menjadi lebih baik. Tentunya ketika pemulihan lebih baik, kita juga yang merasakan dampaknya. Anda bisa lihat gambarnya nih. Nah, seperti ini. Dia tembus ya sampai ke persendian sehingga sendi kita menjadi lebih sehat. Pemirsa, kenapa sih harus sampai ke kolagen persendian? Karena sendi itu paling sedikit punya aliran darah, Pak Mirsa. Kalau Anda lihat nih, kulit ini aliran darahnya banyak. Tulang itu di sepinggirnya tulang itu banyak sekali aliran darah. Tapi kalau sendi, aliran darah yang masuk ke sendi itu sedikit sekali. Ya, jadi dengan demikian dibutuhkan bantuan dari laser untuk membantu remodeling atau perbaikan dari sendi. Nah, yang dijelaskan oleh Bang Fahidon itu adalah baru satu teknologi, yaitu teknologi lasernya. Ada juga teknologi lainnya namanya TENS. Oke, teknologi TENS adalah Transcutaneous Nerve Electrical Stimulation. Jadi teknologi ini bersinergis dengan teknologi laser dan juga satu teknologi lain, yaitu teknologi NMES. 3 teknologi ini tidak bisa terpisahkan karena kalau kita berbicara masalah kesehatan otot, sendi, tulang, pergerakan, semuanya harus bersinergis. Nah, teknologi TENS ini nantinya akan memberikan stimulus pada saraf ya, sehingga nantinya dia bisa memblokade sinyal nyeri yang dikirimkan dari saraf tepi menuju ke otak. Pada dasarnya adalah dia membantu meredakan rasa nyeri. Nah, teknologi TENS membantu memblokade sinyal rasa nyeri sehingga nantinya rasa nyeri berkurang dan bisa kembali bergerak dengan lebih cepat. Ditambah lagi dengan teknologi NMES. Ingat, pada dasarnya adalah otot harus digerakkan. Kenapa sih harus digerakkan? Karena ketika dia tidak bergerak maka menjadi tidak aktif dan bisa memicu terjadinya penyusutan otot atau sebuah keadaan yang kita sebut dengan atrofi otot, menurun massa ototnya. Otot memegang kunci yang penting dalam metabolisme tubuh, pergerakan, kesehatan sendi, kesehatan tulang, kesehatan menyeluruh. Teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation nantinya stimulusnya lebih dalam dan mencapai ke bagian saraf dan otot untuk digerakkan secara pasif. Pada dasarnya adalah ketika digunakan bersinergi satu dengan yang lainnya, manfaatnya berarti ada 4D. Jadi 3 teknologi bersinergis dengan cara kerja 4D. Dilancarkan aliran darahnya. Itu yang pertama. Karena aliran darah memegang kunci yang penting dalam proses pemulihan. Diredakan rasa nyerinya maupun inflamasi. Ini bisa didapatkan dari teknologi TENS maupun teknologi laser. Ditambah lagi dengan tingkatkan produksi kolagennya. Nah, ini adalah salah satu manfaat yang paling penting dari teknologi laser. Lalu yang terakhir adalah digerakkan dengan menggunakan teknologi NMES. Jadi 3 teknologi ini tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya karena memang manfaat 4D ini harus terpenuhi. Ingat, kesehatan otot, sendi, dan tulang ini memegang peranan penting dalam pergerakan kehidupan kita sehari-hari. Kalau mau bergerak, maka sendi dan tulang harus dalam keadaan sehat. Caranya bagaimana? Ingat tadi ada 4D, bisa didapatkan dengan 3 teknologi yang bersinergis. Jadi ada 3 teknologi ya, laser, TENS, dan juga NMES. Itu semua ada di dalam produk Evo Laser. Ini adalah sebuah solusi revolusioner, 3 teknologi canggih dalam satu alat dengan konsep 4D. Dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, dan digerakkan. Nah, teknologi pertama laser ya dilengkapi dengan 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang yang bisa bermanfaat membantu mengatasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi kedua, TENS. Ini fungsinya untuk menstimulasi otot dan syaraf supaya bisa memblokir rasa nyeri langsung ke sumbernya. Nah, mode NMES dan TENS bisa digunakan di berbagai lokasi tubuh yang kita butuhkan. Teknologi yang ketiga yaitu NMES. Jadi otot dan syaraf kita direlaksasi, bermanfaat buat membantu pemulihan pasca mengalami cedera. Nah, NMES juga bisa dipakai untuk olahraga supaya bisa menambah kekuatan otot dan performa tubuh kita. Cara pakainya gampang, simple ya. Karena portable, kita bisa menggunakannya di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kita. Jadi pemirsa, ayo bebaskan tubuh kita dari rasa kram,
kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, ya, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, nyeri haid, dan juga nyeri pramenopause, juga termasuk nyeri kerusakan syaraf akibat diabetes. Jangan sampailah, tidak nikmat rasanya itu ya. Jadi buat Anda pemirsa, sekarang mungkin sedang ada dalam pemulihan stroke, juga ada mengalami nyeri tubuh lain, juga ini bisa diatasi dengan menggunakan Evo Laser. Jadi jangan tunda lagi pemirsa ya. Pesan sekarang juga, dapatkan promo-promo dan ada program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda mendapatkan sekarang juga Evo Laser. Dan pastikan ya Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi, itu hanya ada di GoGo Mall. Yuk, atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evo Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat buat Anda yang rutin berolahraga. Apalagi jika Anda memang orang yang mengumpulkan medali gitu kan ya. Pas mau finish lagi lari, kakinya ngunci, kram. Aduh, sayang sekali. Nah, ini buat Pak Azwar sendiri, teman-teman nih, komunitas kan banyak. Yang Pak Azwar tahu, yang paling parah cederanya sampai apa sih mereka nih? Ya banyak ya cedera otot. Nah yang parah lagi memang ada teman juga yang sampai saraf kejepit tuh. Saraf kejepit, mungkin saya nggak tahu gimana ininya, pengobatannya. Tapi terakhir saya lihat tuh sampai dioperasi tuh, sampai dioperasi. Coba nih, Pak Azwar diingetin nih teman-teman yang mungkin sering bersepeda bareng supaya lebih peduli dengan tubuhnya. Kalau ada rasa nyeri, rasa sakit jangan dibiarkan, tapi dicari solusinya. Silakan Pak Azwar. Ya, buat teman-teman pesepeda nih ya. Nggak harus yang profesional gitu loh, nggak harus yang suka balapan, tapi yang untuk rekreasi pun juga kita harus tetap perhatikan ya masalah kesehatan di pesepeda. Terutama pesepeda ini juga rawan terhadap cedera otot ya, dan kalau sudah sampai cedera itu sebaiknya sudah harus ada penanganan sejak dini. Ya, jangan sampai menjadi tambah parah nih, gitu. Jadi tetap jaga kesehatan dan tetap juga harus rutin untuk maintain tubuh kita juga. Gitu. Iya, oke. Sepeda diservis, tubuh juga harus diservis ya. Dan cara servisnya adalah salah satunya dengan menggunakan teknologi yang kita bahas ini ya. Satu teknologi yang bentuknya kecil, ringan, portable. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Nah, alatnya seperti ini pemirsa. Kecil, ringan, portable, ada remote-nya ya. Saya coba nyalakan. Lasernya kita lihat nyala kan? Nah, ini langsung kita tempelkan di area yang sakit. Contohnya di mana nih yang biasa sakit nih? Coba di... Pak Azwar, silakan dipegang. Ini ada strapnya. Nah, misalnya sakit di bagian betis, silakan ditempel, dilengkapi dengan strapnya. Nah, strapnya ini bisa kita tempelkan di alatnya. Ini bisa kita tempelkan di daerah yang kita merasakan sakit. Selain di betis, di mana misalnya? Oke, sampai ke sini juga. Tangan sakit, kaki sakit, berbahaya. Nah, soal cedera pemirsa, ini ada informasi penting buat Anda. Kalau misalnya Anda sedang terkena cedera, apa saja sih yang harus kita lakukan pada saat kita cedera? Boleh dibantu solusinya, Mbak Preti. Ilmu kedokteran ini bersifat dinamis. Pada tahun 1978, Dr. Gabe Merkin menemukan metode RICE. Metode RICE untuk menangani atau bisa menjadi penanganan pada saat terjadinya cedera akut. Ada istilah baru yang kita sebut dengan MIT. Jadi ada MIT over RICE. RICE ini sendiri bisa digunakan pada 48 jam pertama setelah mengalami cedera akut. Rest, diistirahatkan, ice berarti didinginkan ya, kompres es kurang lebih 20 menit setiap 2 jam dalam 48 jam pertama. Compression dibebat, lalu elevation. Intinya adalah daerah cedera harus lebih tinggi posisinya, diangkat agar mengurangi pembengkakan. Nah, metode barunya itu si meat. Meat ini adalah daging, meat. M-E-A-T. Abis rice meat ya? Abis rice meat. Jadi meat over rice. Nah, kalau meat ini sendiri adalah movement. Jadi dianjurkan untuk bergerak sesegera mungkin. Exercise, jadi jangan didiamkan. Udah boleh mulai olahraga sesuai dengan kondisi secara bertahap. Analgesik, ya intinya adalah meredakan rasa nyeri. T,
treatment. Jadi diberikan terapi sesuai dengan keluhan. Yang memegang kunci pada proses pemulihan cedera olahraga yaitu aliran darah yang baik. Ini bisa didapatkan juga dengan Anda menggunakan laser, TENS, dan NMES. Karena laser nantinya dia akan membantu meningkatkan aliran darah menjadi lebih lancar, lebih baik, meredakan rasa nyeri dan juga meredakan peradangan, menggantikan yang analgesik tadi. Lalu ditambah lagi juga ada teknologi TENS, meredakan, memblokadesinya rasa nyeri, ditambah juga harus bergerak. Nah, dengan menggunakan teknologi NMES. Jadi ketika Anda menerapkan metode MIT ditambah dengan penggunaan laser, TENS, dan NMES, ini hasilnya akan jadi lebih optimal. Jadi laser ini akan membantu selain melancarkan aliran darah, kalau di otot kan berarti apa? Dia membantu mengurangi rasa nyeri, ya. Kalau di pembuluh darah dia membantu membuka pembuluh darah sehingga aliran darah lebih lancar. Kalau sampai ke tulang, dia membantu untuk apa? Menstimulasi atau merangsang proses perbaikan jaringan pada tulang dan pada sendi. Nah, yang kedua kita berbicara teknologi namanya TENS. Nah, teknologi nanti membantu untuk meredakan rasa nyeri. Kenapa? Karena rasa nyeri ini tanda kutip melumpuhkan, pemirsa. Dengan bantuan TENS, rasa nyeri itu bisa diredakan. Sehingga apa? Ketika rasa nyeri diredakan, kita bisa mulai cepat untuk melakukan aktivasi atau aktivitas. Dan nanti untuk membantu memulai aktivitas supaya lebih cepat optimal, disitulah peran teknologi NMES. Teknologi NMES ini bisa membantu untuk apa? Membantu menstimulasi otot, baik massa ototnya, kemudian pergerakan ototnya. Oke, nah penjelasan dari Bang Faidon, dari Mbak Preti, ya, apakah ini bisa menjadi solusi buat Pak Azwar dan juga teman-teman yang giat berolahraga? Ya, kalau saya lihat ini solusi yang tepat sekali dan praktis gitu ya. Apalagi kita nih penyuka sepeda lipat ya, itu kan kita juga suka sama teknologinya gitu kan. Ini perawatan tubuh ternyata ada teknologinya juga gitu kan. Sama-sama portable juga. Teknologi portable juga, kecil, bisa dibawa kemana aja. Ini luar biasa sih. Ini jadi solusi lah untuk kita nih, pesepeda ini. Oke, saya recap lagi. Ini adalah riwayat kesehatan dari Pak Azwar, seorang penggiat sepeda. Area paha atas kerap kesemutan saat bersepeda, pernah alami cedera di paha, bahu, dan juga punggung. Jadi saran atau solusinya adalah kita memang harus melakukan pemanasan sebelum bersepeda. Latihan penguatan otot kaki secara rutin, istirahat yang cukup sebelum berolahraga, dan gunakan teknologi laser yang sekarang dilengkapi dengan 2 teknologi lain, yaitu NMES dan teknologi TENS. Gitu namanya, Evo Laser. Siap ya Pak Azwar ya? Siap. Tolong disampaikan berita ini kepada teman-teman supaya kita bisa bersepeda dan mendapatkan manfaatnya tanpa ada gangguan cedera ya. Mantap. Terima kasih Pak Azwar. Bang Faidon terima kasih. Mbak Preti juga terima kasih. Jadi pemirsa, permasalahan yang tadi diceritakan oleh Pak Azwar dan juga teman-teman para penggiat sepeda ada solusinya, yaitu teknologi laser, TENS, dan NMES. 3 teknologi canggih dalam satu alat, yaitu Evo Laser. Dengan konsep 4D, yaitu dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, dan digerakkan. Kita bahas nih. Teknologi pertama, teknologi laser. Alat ini dilengkapi dengan 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang. Dapat bermanfaat membantu mengatasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi kedua, teknologi TENS ini bisa menstimulasi otot dan syaraf ya, supaya bisa memblokir rasa nyeri langsung ke sumbernya. Nah, mode NMES dan TENS bisa digunakan bersamaan di berbagai lokasi tubuh yang Anda butuhkan. Teknologi yang ketiga, yaitu teknologi NMES. Jadi otot dan syaraf kita akan direlaksasi. Ini bermanfaat buat membantu pemulihan pasca mengalami cedera. NMES juga bisa digunakan untuk olahraga ya, supaya bisa menambah kekuatan otot dan performa tubuh kita. Cara pakainya gampang karena portable, bisa kita bawa kemana saja. Jadi artinya kita bisa melakukan terapi di mana saja, kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kita. Jadi ayo pemirsa, bebaskan rasa kram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, juga nyeri haid, ya nyeri pramenopause, dan nyeri kerusakan syaraf akibat diabetes, ya, supaya kita bisa hidup dengan lebih bahagia. Dan jika Anda sekarang sedang dalam pemulihan setelah terkena serangan stroke atau ada anggota tubuh yang merasa nyeri, semua bisa diatasi dengan menggunakan Evo Laser. Jadi pesan sekarang juga pemirsa, dapatkan promo-promo dan ada program cicilan 0% supaya Anda merasa tidak akan menunda lagi mendapatkan sesegera mungkin Evo Laser. Tapi ingat ya, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan itu hanya bisa Anda dapatkan di Go Mall. Mari atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evo Laser.
Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.